Kak Cik Malaya datang menyahut. Assalamualaikum, kembali lagi dengan Kak Cik Malaya dengan tajuk Berdelau Bertutur Dentum Liukan Anak Pulau. Oke, sebelum lanjut, Kak Cik ingin mengajak kawan-kawan untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga tombol lonceng. Jangan lupa, nanti kalau lupa Kak Cik merajuk. Kalau merajuk susah nak dipujuk. Muka yang cantik ini pun berubah menjadi bro. Jadi bro. Oke, kawan-kawan, hari ini kita akan membahas sebuah konten yang sangat menarik, yaitu macam mana hendak membacakan Gurindam 12 Raja Ali Haji. Hari ini Kak Cik akan mengambil sampelnya, contohnya, yakni pasal 10. Pasal 10 ada dengan bapak, dengan ibu, dengan anak, dengan istri, dan dengan kawan. Nah, macam mana cara membacakan Gurindam 12 yang baik dan benar? Tentunya ada beberapa step by step, langkah demi langkah. Yang pertama dan yang paling utama, hafalkan Gurindam tu. Kalau tak hafal, minimal pahami apa maksud dari Gurindam pasal 10 tersebut. Yang kedua, beri jeda. Jangan tak jeda. Jadi kalau kita membaca Gurindam harus ada tempo. Misalnya dengan bapak, tempo jeda. Janganlah durhaka, tara-tara, jeda. Supaya Allah jeda, tidak murka, jeda. Jadi ketika kita membaca itu, orang paham apa yang ingin kita katakan tersampaikan dengan baik. Contohnya, dengan bapak, jeda. Jangan durhaka, jeda, supaya Allah tidak murka. Kalau hendak membacakan Gurindam dengan bahasa Melayu, boleh juga tinggal diubah jadi Begitu saja. Kak Cik rasa membacakan Gurindam ni sebenarnya tak susah-susah sangat. Yang penting jangan sumbang dan tak buta nada. Selanjutnya kawan-kawan, masalah irama. Raja Ali Haji sendiri pun tak pernah mewasiatkan irama apa yang harus dibacakan dalam Gurindam 12. Jadi irama-irama ini muncul dengan sendirinya dengan kreativitas para seniman yang ada di Kepulauan Riau. Mulai dari pembukaannya, mulai dari irama apa yang akan didendangkan sampai penutupnya. Jadi ada pembukaan, ada isi yang berkaitan dengan pasal Gurindam, dan ada penutupnya. Misalnya kita nak membawakan irama Nandung pada pasal 10, boleh saja. Nak bawakan irama bergondak, boleh saja. Nak bawakan irama hiasan, boleh saja. Macam-macam irama, banyak sekali irama. Misalnya yang Kak Cik contohkan tadi, dengan bapak jangan durhaka. Boleh juga. Hendak kita ubah ke dalam irama Nandung, boleh. Dengan bapak janganlah durhaka, supaya Allah tidak murka. Oke, masalah irama, Kak Cik rasa kawan-kawan lebih banyak lagi perbendaharaan irama untuk membacakan Gurindam 12. Oke, selanjutnya tips yang akan Kak Cik berikan selain irama tadi, yang kelima adalah kontrol. Jadi ketika kita membacakan Gurindam, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Jangan pula macam show sendiri, sampai pembukaan lama kepedah, isi lama nak mampus, penutup pun nak lama. Alamatlah kalau bertanding, orang tidur yang dengar. Tapi kalau kita buat show sendiri, terserahlah nak lama, nak 5 jam ke 10 jam ke, atau sampai pagi pun serah. Selanjutnya yang keenam, Kak Cik nak sampaikan penampilan. Ketika membaca Gurindam,
Kita berada di ranah rumpun Melayu, berkostumlah, berpakailah bagai dengan cara Melayu. Misalnya orang Melayu memakai baju kurung, gunakan baju kurung yang baik dan benar. Jangan pula terlalu ketat macam sampul nangka, jangan pula terlalu longgar, tak kekinian pula. Yang sedang-sedang saja, pakai jilbab yang bagus, yang cantik, pasang kerongsang. Terserah nak macam mana, nak macam orang tari persembahan ke, nak macam pengantin ke, terserah. Yang penting ketika kita membacakan gurindam tu kita pede alias percaya diri. Dari 1 sampai 6 tadi, Kak Cik hendak merangkumkan bahawa tips membacakan gurindam tu sebenarnya tak susah. Yang pertama, kita harus hafal. Hafal dalam artian kita harus menjiwai pasal tersebut. Yang kedua, kita harus mengatur jeda. Jadi setiap membacakan gurindam harus paham jeda. Satu bait yang terdiri dari 2 baris, satu baris kita jedakan 2 kali. Dengan bapak jeda, jangan durhaka. Jeda, supaya Allah jeda, tidak murka jeda. Jadi dalam satu baris itu kita jedakan di tengahnya saja, begitu. Yang ketiga, tipsnya harus peka, alias kita harus tahu dengan suara kita sendiri. Jangan buta nada, jangan sampai fals, jangan sampai monoton. Telinga ada, gunakan dengan seksama. Okey, selanjutnya Kak Cik nak sampaikan tipsnya adalah irama. Masalah irama, kawan-kawan boleh nanti tengok di channel YouTube Kak Cik ni, macam-macam irama ada dari pasal 1 sampai 12. Nanti boleh kawan-kawan ikuti dan kawan-kawan pelajari lebih lanjut. Selanjutnya yang kelima, kontrol. Ini yang paling penting, kontrol suara, kontrol emosi. Jangan sampai nanti baca gurindam nangis, sedu sampai tak tahu apa yang dicakapkan, apa artikulasi, apa intonasi, semua tak sampai. Jangan sampai macam tu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah penampilan. Bagaimana attitude kita di panggung, etika kita ketika membawakan gurindam tersebut sesuai dengan amanat yang ingin kita sampaikan lewat pasal-pasal tersebut. Kak Cik rasa tips Kak Cik ni 1 sampai 6 ni senang aja nak ikut. Semoga kawan-kawan bisa membacakan gurindam dengan lebih baik daripada Kak Cik. Tak ada garing yang tak letak, tak ada tu yang tak botak, tak ada kuntulan anak yang tak beranak, dan tak ada nasi yang tak ditanah. Demikian Kak Cik akhiri dengan 2 kata beranak, buah durian daun selasih. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.